depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini memang kami merencanakan dengan Menpan untuk bisa melaksanakan, karena memang ada kebutuhan untuk itu. Namun demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum formasi CPNS itu dapat ditetapkan. Yang pertama tentu daerah atau instansi perlu menghitung ulang kebutuhan CPNS-nya untuk 5 tahun. Setelah mereka mengetahui kebutuhan untuk 5 tahun itu, mereka membaginya dalam periode tahunan. Jadi tidak sekedar hanya membagi 5, tapi berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, sampai tahun kelima. Nah, kenapa itu diperlukan? Karena saat ini banyak sekali CPNS atau PNS yang meminta pindah lokasi, sehingga kebutuhan di masing-masing tentu menjadi berubah dan berbeda. Nah, hanya jika teman-teman instansi telah menyampaikan formasi itu kepada Kemenpan RB, kami baru bisa menetapkan formasinya, berapa jumlahnya. Dan itu diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan. Kenapa begitu? Karena untuk pelaksanaan tesnya diperlukan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai, agar bulan Desember sudah bisa diselesaikan seluruh prosesi seleksi CPNS-nya. Nah, SKD tetap akan dilakukan bersama juga dengan SKB. Soal-soal juga akan dibuat dan ditambah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak jumlah soal yang bisa disampaikan. Nah, untuk seleksi ini tentu kami sudah belajar dari kemarin bahwa dalam pelaksanaan seleksi PNS dalam situasi pandemi ini, kami telah menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan dari keseluruhan proses di semua daerah, tidak ada satupun yang tertular atau menjadi klaster baru COVID-19. Walaupun dalam pelaksanaannya, kami masih memperbolehkan peserta yang suhu badannya tinggi, reaktif atau positif untuk tetap mengikuti seleksi CPNS. Jadi kami akan terus memperbaiki sistemnya. Kami merasa memiliki keyakinan untuk bisa dan mampu melaksanakan itu seperti yang telah kami lakukan pada saat-saat yang lalu, dan ke depan terus akan kami perbaiki. Untuk surat registrasi, ini yang diwajibkan adalah dokter. Untuk perawat tidak diwajibkan, walaupun memang ada beberapa sekolah yang mewajibkan surat registrasi, tapi dari sisi kepegawaian yang diwajibkan hanya untuk dokter. Nah, kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS, setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih.